S2 Kebencian Revan. Pagi yang cerah matahari mulai menampakkan sinarnya. Sahila mulai bersiap-siap untuk pergi bekerja. Ini adalah pertama kalinya Sahila membuka lembaran baru. Sahila menunggu Nesya di depan kamar. Setelah keduanya siap, mereka segera berangkat dengan menaiki angkot. Tak butuh waktu lama untuk sampai di restoran tempat mereka kerja. Sahila dan Nesya turun dari angkot dan tiba-tiba, bruk, Sahila menabrak benda keras. Sahila jatuh terpental mundur. Hati-hati dong kalau jalan, apa lo nggak punya mata? Suara seorang laki-laki menggelegar. Sedangkan Sahila masih saja memegang jidatnya yang sedikit sakit. Maaf pak, saya nggak sengaja. Sahila sambil menunduk. Dasar, lo kira ini jalan nenek moyang lo. Kali ini Sahila langsung mendongakkan kepalanya. Sahila sangat terkejut melihat siapa yang ditabraknya. Mas Revan, dalam hati Sahila. Oh, ternyata elo, pantesan, dasar kampungan. Jangan-jangan lo ngikutin gue, rumah lo kan jauh, terus ngapain lo di sini? Sahila hanya mendengarkan ucapan Revan. Seperti halnya Sahila, Nesya pun tidak berani untuk membela sahabatnya itu. Sahila mengeluarkan air matanya, karena lagi-lagi tersakiti karena kata Revan. Kenapa Pak Revan bilang gitu? Memangnya dia kenal sama Sahila, batin Nesya. Lo nggak bisa jawab kan? Berarti benar lo ngikutin gue kan? Sebenarnya apa mau lo? Uang. Revan merogoh saku celananya dan melemparkan beberapa lembar uang di depan Sahila. Sahila yang merasa terhina langsung saja mendaratkan sebuah tamparan di pipi Revan. Maaf ya mas, aku memang miskin tapi aku tidak serendah itu. Dan ingat kata-kataku, Mas akan menyesal dengan apa yang Mas lakukan saat ini, karena semua perbuatan pasti akan ada balasannya, walaupun hanya sebutir debu, dan aku yakin Mas akan sangat menyesal jika mengingat kejadian ini. Sahila menggandeng tangan Nesya dan berlalu menuju restoran. Dasar kampungam sialan, Revan berteriak. Sampai di depan restoran, Sahila berhenti melangkah. Sahila membalikkan badannya dan memeluk Nesya, seperti menahan tangis. Nesya yang menyadari langsung merangkul erat sahabatnya itu. Sebenarnya Nesya sangat ingin tahu, kenapa Revan bisa kasar sama Sahila, tapi niat itu diurungkan karena melihat keadaan Sahila saat ini. Menangislah Sah, kalau itu bisa membuatmu lega. Sahila yang mendapat izin langsung memecahkan tangisnya di pelukan Nesya. Doni datang memarkirkan mobilnya. Setelah turun dari mobil, Doni melihat drama peluk di depannya. Doni mendekat. Sahila, kenapa Nes? Kenapa dia bisa nangis begitu? Nesya dan Sahila yang sadar akan kedatangan bosnya langsung melepaskan pelukannya. Maaf pak, kami nggak apa-apa kok, jawab Sahila. Tapi kamu nangis loh, nggak mungkin kan kalau nggak kenapa-napa. Maaf pak, tadi, ucapan Nesya mengambang. Tadi aku kelilipan, jadinya seperti nangis deh, ya udah kami masuk dulu pak, permisi. Sahila mengalihkan pembicaraan. Nggak mungkin kelilipan sampai kayak gitu, pasti ada yang mereka sembunyiin, tapi apa ya? Doni curiga. Sahila dan Nesya bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan seperti biasa Doni berada di ruangannya. Tak lama Revan datang bersama dengan Iwan, mereka mencari tempat duduk seperti biasa, kali ini Iwan memanggil salah satu waitress. Sahila yang merasa nganggur langsung saja menghampiri meja Iwan. Iwan yang belum pernah melihat Sahila pun langsung bertanya, pelayan baru ya? Sahila hanya menunjukkan senyum manisnya. Wow, manis sekali senyumnya, hati Iwan. Sedangkan Revan hanya asyik dengan ponselnya dan tak melihat siapa pelayan yang melayani mereka. Sahila yang melihat Revan tak berani menatap wajah Revan yang memerah karena tamparannya. Sahila pergi untuk mengambil pesanan Iwan, tak butuh waktu lama, kini Sahila sudah sampai di meja Iwan dan Revan. Silahkan pak, Iwan tersenyum dan berterima kasih, sedangkan Revan masih saja sibuk dengan ponselnya dan tak menyadari sama sekali siapa yang melayaninya, tapi itu menjadi suatu keberuntungan bagi Sahila, karena ketakutannya berhadapan dengan Revan yang selalu memakinya. Van, lo dari tadi main HP melulu, ada apa sih? Ini lo kan ya mau ke negara L, dia dikontrak di sana. Terus kamu izinin? Ya aku izinin, lagian kan dia belum menjadi istriku,
nanti kalau udah jadi istriku baru deh, aku larang dia berkarir. Rev, lo nggak tahu Doni punya pelayan baru. Revan menggeleng. Dia sangat manis bro, apalagi senyumnya, wah bikin gue terbayang-bayang. Lo lebay banget sih, baru lihat cewek bening aja sudah heboh. Lama-lama lo kayak Doni ya, selera lo kampungan. Tapi maaf nih bro yang ini asli dan gak settingan. Kalau kebanyakan cewek tuh kan pakai bedak, lipstick, apalah itu, ini asli bro. Kayaknya dia nggak pakai make up sudah cantik banget apalagi kalau makai. Wah gue nggak tahu lagi deh pasti bidadari dari kayangan kalah. Revan cuek tak menjawab ucapan Iwan yang konyol menurutnya. Sedang di seberang sana Kania sedang asyik jalan-jalan dengan manajernya di belakang Revan. Kania lebih mementingkan karir dari pada soal asmara, yang penting baginya adalah menjadi model yang profesional, dan itu membutuhkan manajer yang handal. Tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi yang diminta Kania adalah sesuatu yang sangat sulit, tapi demi mendapatkan apa yang dia mau, sang manajer pun selalu memenuhi apa yang Kania mau. Lampu hijau pun selalu menyala saat sang manajer menginginkan apa yang dia mau dari tubuh Kania. Tapi Revan tak pernah menyadari itu semua. Mata Revan sudah tertutup oleh cinta yang membuatnya buta, dan tak bisa melihat mana yang baik dan buruk. Sebagai seorang pacar Revan memberi kebebasan untuk Kania, dan itulah yang sangat Kania sukai dari Revan. Di restoran Doni keluar dari ruangannya untuk menemui sahabatnya. Doni yang sadar dengan pipi Revan langsung menanyakan. Pipi lo kenapa Van, kok merah gitu? Udahlah jangan dibahas, bikin gue muak aja. Emang kenapa? Apa ada yang menamparkan lo? Ada, cewek kampungan yang paling gue benci di muka bumi ini, dan gue sumpahin dia nggak akan mendapatkan cowok untuk selamanya. Hati-hati bro, jangan terlalu membenci orang, bisa saja nanti itu jodoh lo, ya nggak Wan? Bener banget tuh, emang kenapa lo bisa sampai kena tampar? Gue maki dia, karena udah nabrak gua tadi. Wah, lo bener-bener gila ya Van, pantesan dia berani nampar lo, pasti dia merasa malu. Biarin, memang pantas dia dipermalukan, dia itu wanita kampungan. Emang lo udah kenal sama tuh cewek? Jawab Revan singkat. Bahwasanya kebencian akan menjadi jalan untuk mencintai, karena benci sangat beda tipis dengan cinta, namun terkadang sering kali itu selalu tidak tersadar oleh manusia. Karena yang kita tahu hanya membenci dan mencintai, bukan membenci karena mencintai. Hari yang melelahkan bagi Sahila, bahwasanya pertama kerja Sahila sudah disibukkan dengan tamu yang datang, dan kini tiba saatnya Sahila dan Nesya untuk pulang. Gimana Sah, apa kamu merasa nyaman dengan kerjaannya? Tanya Nesya. Meskipun lelah aku merasa ini adalah suatu anugerah untuk masa depanku, aku akan terus bersemangat untuk ini. Baiklah, ayo kita pulang, karena bentar lagi ada karyawan malam yang masuk. Nesya dan Sahila keluar dari restoran untuk mencari angkot, butuh perjalanan 5 menit untuk sampai di pangkalan angkot. Nes, kok lama banget ya angkotnya? Memang kalau sore gini lama Sah, aku sudah biasa kok kayak gini. Kadang-kadang kalau kelamaan aku cari ojek, tapi ini kok kelihatannya sepi ya. Sahila dan Nesya selalu melihat jam yang melingkar di tangannya. Tiba-tiba mobil mewah berhenti di depan mereka. Seperti mobil Pak Doni, tapi ngapain Pak Doni berhenti di sini? Apa ada sesuatu yang mau diomongin? Tapi kenapa nggak di restoran saja? Ini kan bukan jam kerja, batin Nesa. Sedangkan dalam otak Sahila pun sama heran, tapi berbeda dengan Nesya yang sudah tahu mobil bosnya. Sahila berpikiran negatif dengan mobil yang berhenti di depannya. Mobil siapa ini, kok berhenti di sini? Apa jangan-jangan perampok yang bermodus kasih tumpangan? Wah bahaya ini, batin Sahila. Dengan cepat Sahila menarik tangan Nesya yang masih mematung di depannya. Nesya pun kaget sembari berkata, ada apa Sah, kok kamu kayak ketakutan gitu? Nes, itu mobil siapa? Kenapa dia berhenti di sini? Kamu lihat aja siapa yang keluar nanti. Doni membuka pintu dan keluar menghampiri Sahila dan Nesa. Pak Doni, Sahila mengucapkan dengan lantang dan gaya terkejut. Doni yang melihat ekspresi Sahila pun mengernyitkan dahinya.
Kamu kenapa sah? Kok kaget gitu? Aku kira perampok Pak, aku tadi sangat takut. Sahila benar-benar gadis yang sangat polos, batin Doni. Ya ampun Sah, jadi tadi kamu narik aku karena takut sama mobil ini berhenti di depan kita? Tanya Nisha. Sahila mengangguk. Ini bukan mobil perampok, ini mobil aku, dan aku berhenti karena mau tanya, kenapa kalian masih di sini, padahal kan kalian pulangnya sudah dari tadi. Iya nih Pak, kami belum dapat angkot, jawab Nisha. Ya udah kalau gitu kalian pulang bareng aku aja. Beneran Pak, Nisha sambil menelan ludahnya, apa nggak ngerepotin Bapak? Enggak, ayo masuk. Nesa membuka pintu belakang dan masuk sedangkan Sahila masih saja di tempatnya mematung. Nes, kamu di depan aja biar Sahila di belakang kata Doni. Baik Pak, dalam perjalanan, tak ada yang bersuara, hanya terdengar suara mesin mobil, akhirnya Doni memecahkan keheningan. Kalian tinggal di mana? Di kos-kosan, bentar lagi sampai kok Pak. Sesekali Doni melirik Sahila dari spion, tapi Sahila yang polos tak menyadari itu. Tak butuh waktu lama, kini mobil Doni sudah sampai jalan di dekat kos-kosan. Turun di sini saja Pak, soalnya kan kita masuk gang, dan mobilnya nggak bisa masuk. Doni mengangguk. Sahila dan Nisha turun dari mobil. Terima kasih Pak, apa aku nggak disuruh mampir? Mendengar kata bosnya Nisha malah garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Nisha melihat Sahila, sedangkan Sahila hanya mengangkat kedua bahunya. Maaf, cuma bercanda kok, aku tahu pasti kos kalian nggak nerima cowok kan. Nisha mengangguk, ya sudah aku pulang dulu ya, sampai ketemu besok. Hati-hati Pak di jalan. Sahila dan Nesa bareng. Mobil Doni berlalu dari hadapan mereka. Ternyata Pak Doni sangat baik ya. Memang Pak Doni sangat baik, tapi baru kali ini, dia kasih tumpangan, padahal dia sering lihat aku menunggu angkot, tapi tak pernah tuh ditumpanginya. Apa jangan-jangan Pak Doni suka sama kamu ya? Nes, kamu bilang apa sih? Ya nggak mungkin lah Pak Doni suka sama aku. Pak Doni itu bos sedangkan aku hanya seorang pelayan, dan aku harus tahu derajat aku. Lagian Pak Doni kan baru lihat aku sehari, mana mungkin dia suka sama aku. Jangan bilang gitu, siapa tahu Pak Doni jodoh kamu, jodoh nggak akan memandang status kan. Udah jangan mikirin itu, sekarang aku mau fokus kerja dulu, aku nggak mau pikirin jodoh, biarkan semua mengalir seperti air, dan kita tinggal ikuti alurnya saja, dan semoga kita akan mendapat yang terbaik dalam hidup kita nanti. Amin. Sampai di kos-kosan Sahila langsung membersihkan diri dan beristirahat. Sedang di rumah mewah, lagi-lagi Revan dimarahi Pak Cakra karena Revan yang nggak mau nurut. Van, sekarang Papa sudah lelah dengan kamu, apa kamu mau seperti ini terus? Apa kamu nggak mau punya kehidupan yang lebih baik lagi? Kamu adalah seorang bos di kantor, dan kamu harus menjadi teladan yang baik untuk para karyawan kantor. Tapi sikap kamu yang selalu mabok, itu membuat Papa tak sanggup lagi untuk melihatnya. Kali ini Pak Cakra meluapkan segala kemarahan yang beliau pendam selama ini. Seperti biasa, setiap Revan dimarahi nggak pernah membantah sedikit pun, kecuali soal asmaranya. Sekarang Papa punya satu permintaan sama kamu berhenti ke klub. Oke, Revan akan berhenti ke klub, tapi Revan juga punya satu permintaan sama Papa. Papa restui hubunganku dengan Kania, atau Papa nggak akan melihat aku di rumah ini lagi. Pak Cakra hanya diam, pasalnya Pak Cakra ingin punya menantu idaman seperti yang beliau bayangkan, tapi itu tidak terdapat satupun dalam diri Kania. Baik kalau itu yang kamu mau, tapi kamu jangan pernah bawa Kania ke rumah ini, kamu keluar dari rumah ini, tapi Papa akan membuka lebar rumah ini khusus untuk kamu jika kamu sudah menyadarinya nanti. Sampai kapanpun Papa nggak merestui kalian, tapi Papa juga nggak akan melarang kamu untuk menikahinya. Terserah kamu, apapun yang kamu lakukan Papa nggak mau ikut campur, kamu boleh menggunakan uang Papa, perusahaan Papa, tapi tidak untuk rumah ini, karena rumah ini akan Papa persembahkan untuk menantu Papa yang sesungguhnya. Revan hanya menjadi pendengar setia Pak Cakra. Revan memang tak pernah membantah sang Papa, karena Pak Cakra orang tua Revan satu-satunya. Pak Cakra lah yang membesarkan Revan sendiri tanpa seorang ibu.
Revan berlalu dari hadapan sang papa dan berjalan menuju kamarnya. Di kamar, Revan memandangi wajahnya dalam pantulan cermin. Seburuk apa sih Kania di mata papa? Sampai papa nggak mau merestui hubungan kami, tapi aku akan tetap memperjuangkan cintaku pa. Aku tidak akan menyerah, kemanapun Kania pergi aku akan tetap mengejarnya. Sedangkan di seberang sana Kania sedang bersiap-siap untuk pergi ke negara El bersama sang manajer.